Virus corona tidak mengenal batas negara, dan COVID-19 menjadi pandemi global. Dunia tertegun dan tenggelam dalam ketakutan. Pemerintah Indonesia mengajak kita untuk berdamai dengan COVID-19, yang disebut juga new normal. Apa maksudnya? Di era yang dikenal dengan new normal ini, pemerintah mengajak kita berdamai dengan COVID-19. Inilah Shalom Dok, berdamai dengan COVID-19. Bersama kami telah hadir saat ini Dr. Gigi Monica Nirmala, Master of Public Health. Beliau adalah praktisi Global Health. Shalom dok. Shalom, Dr. Jaslyn. Oke, apa kabar nih? Baik, sehat. Mungkin seperti yang kita semua udah tahu, kasus COVID-19 ini udah banyak banget ya di Indonesia dan masih akan terus ada. Dan di tengah upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, pemerintah mengajak kita nih berdamai dengan COVID-19. Kira-kira itu maksudnya apa ya dok? Kalau bagi saya narasi berdamai dengan COVID itu sebenarnya dimaksudkan agar masyarakat tetap bisa kembali beraktivitas dengan sehat, produktif, dan aman dari COVID-19. Itu pemahaman saya. Oke, nah kalau misalnya itu kan berarti berkaitan dengan new normal yang direncanakan. Nah itu apakah kira-kira apa aja perubahan yang akan terjadi gitu? Ya, tentu banyak sekali nampaknya ya yang harus kita lakukan penyesuaian. Kalau bagi saya melihat new normal ini sebetulnya perlu ada perubahan besar dalam dua hal, yaitu perubahan besar dalam pola pikir kita dan juga dalam perilaku kita. Nah, mungkin bisa lebih dijelaskan tuh, maksudnya perubahan yang terjadi itu gimana? Siap. Jadi krisis pandemi ini mungkin membuat kita khawatir, depresi, begitu ya. Tetapi ini juga sebenarnya sebuah kesempatan yang baik. Kesempatan yang baik dalam artian ini sebuah kesempatan kita untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi ini seperti masa kita berpikir ulang, berefleksi ulang secara pribadi maupun secara kolektif. Jadi misalnya dengan pandemi ini sebetulnya kita memiliki waktu atau kesempatan untuk berpikir tentang betapa berharganya kehidupan itu sendiri, misalnya. Jadi kita dengan itu kita berpikir bagaimana kita bisa menjaga kehidupan ini dengan lebih sehat, dengan hidup lebih sehat, dengan lebih bersih, misalnya dengan mencuci tangan secara teratur, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan lain sebagainya. Dan yang kedua, saya pikir dari sisi pola pikir, pandemi ini juga seharusnya memberikan kita kesempatan untuk berpikir tentang hubungan kita dengan orang lain gitu. Karena seperti kita tahu ini adalah penyakit yang menular gitu. Jadi kita sebetulnya mengerti bahwa sebetulnya kita semua ini saling terkait gitu. Secara individu kita saling terkait, antar kota, antar kecamatan gitu kita saling terkait, antar provinsi kita saling terkait. Karena kita bisa saling bergerak dan kemudian berinteraksi gitu. Dan perlu kita pahami bahwa ketahanan kesehatan kita itu terletak pada mereka yang paling lemah. Artinya apa? Artinya kita harus saling menjaga. Kita harus saling menjaga mereka yang lemah ini, misalnya kelompok rentan atau kelompok yang sudah tua begitu, atau orang-orang yang tidak memiliki sumber daya seperti yang kita miliki. Dengan kita saling menjaga ini, sebetulnya kita saling menjaga kesehatan kita sendiri juga. Itu dari sisi hubungan kita dengan orang lain. Lalu yang ketiga mungkin yang saya pikir agak jarang kita dengar adalah sebetulnya pandemi ini mengingatkan betapa pentingnya hubungan kita dengan alam. Seharusnya kita harus lihat lagi dari mana COVID-19 ini berasal. Saya tidak ikut teori konspirasi dan lain-lain ya, tapi saya percaya kepada para ilmuwan yang sampai pada kesimpulan bahwa virus ini berasal dari satwa liar. Tentu satwa liar itu tidak tiba-tiba muncul depan rumah begitu ya, kemudian menularkan virus ke kita. Tetapi kita manusia justru yang berburu, kemudian memperdagangkan satwa liar ini, mengganggu keseimbangan manusia dan alam, akhirnya virus tersebut bisa tertular kepada manusia. Saya pikir ini hal-hal yang perlu menjadi refleksi kita terhadap hubungan kita terhadap diri sendiri, terhadap sesama, terhadap alam gitu. Nah, dengan perubahan pola pikir seperti ini, maka perlu terjadi perubahan perilaku gitu. Jadi perubahan perilaku misalnya dengan hubungan kita dengan diri sendiri tadi.
kita harus lebih menjaga diri dengan misalnya dengan sering mencuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir selama 20 detik kurang lebih. Kemudian hubungan kita dengan orang lain misalnya, ya kita perlu memakai masker untuk saling menjaga misalnya seperti itu. Lalu yang kita sering juga dengar adalah jaga jarak fisik begitu ya. Itu juga untuk saling menjaga jaga jarak fisik 2 meter agar tidak kemudian ketularan. Dan perilaku-perilaku lainnya sebetulnya yang kita bisa introspeksi dan kemudian perbaiki dari diri kita sendiri atau dari lembaga kita. Misalnya seperti poin menjaga alam tadi, itu juga perlu menjadi poin penting bagaimana kita tidak mengulang kesalahan yang sama agar COVID-19 ke depan tidak terulang lagi bagi kehidupan kita. Gitu. Oke, berarti yang saya tangkap itu ada selain kita menjaga diri sendiri dengan melakukan protokol yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, itu kita juga menjaga orang lain. Betul. Dan juga jangan lupa untuk menjaga alam gitu ya dok ya. Nah kemudian sebenarnya walaupun sudah dilakukan protokol misalnya masker, kemudian cuci tangan, kemudian ini PSBB juga yang mungkin akan segera diangkat beberapa daerah, itu sebenarnya efektif atau tidak ya dok? Apalagi mengingat mungkin banyak sekali masyarakat Indonesia yang kurang patuh dan kurang tertib gitu. Kalau protokol kesehatannya sendiri pasti berguna ya jika dilakukan begitu. Jadi memang kita harus melihat bahwa ini peran semua orang. Jadi tidak hanya peran pemerintah, tidak hanya peran lembaga, tapi juga peran diri kita sendiri. Jadi dimulai dari peran individual, peran diri kita sendiri dengan tadi ya kita sudah bahas jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, itu peran individu begitu. Lalu misalnya peran lembaga, kita harus pikirkan bagaimana mensituasikan, mengkondisikan agar jaga jarak itu bisa terjadi, agar orang bisa cuci tangan dan lain sebagainya. Itu peran lembaga atau institusi. Lalu peran negara, bagaimana melakukan misalnya testing atau tracing atau isolasi pasien yang terkena dan bagaimana merawat mereka yang sakit dan lain sebagainya. Jadi setiap dari kita harus memikirkan apa peran yang bisa saya lakukan. Jadi tidak hanya menunggu dari orang lain atau dari pemerintah, tapi bagaimana juga kita berintrospeksi ke dalam. Berarti ya memang kita harus mengikuti gitu, dan mengikutinya juga nggak cuma sekedar mengikuti, tapi mengikuti dengan benar. Misalnya pakai maskernya juga nggak cuma dikalungin gitu ya dok ya. Betul. Oke. Nah sekarang kita mau bahas selanjutnya ke masalah gereja nih. Nah jadi berdamai dengan COVID-19 di new normal ini kan ada wacana nih umat Kristiani boleh kembali beribadah di gedung gereja. Tentunya sebenarnya ini bagi kita berita yang menyenangkan ya, bisa kembali bertemu dengan orang, berinteraksi. Tapi sebenarnya apa sih sebenarnya yang perlu kita pertimbangkan gitu, khususnya mungkin bagi para gereja, para pendeta, penatua, apa aja yang perlu dipersiapkan terkait ibadah di era new normal gitu? Kalau pandangan saya, sebetulnya gereja itu tidak perlu terburu-buru untuk kembali ke mengadakan ibadah kembali begitu. Kalaupun harus ada pertemuan gitu, ada pertemuan fisik, saya pikir ada beberapa prinsip yang harus diikuti. Setelah mempelajari gitu ya segala macam anjuran atau pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun secara internasional, saya merangkumnya menjadi 5 prinsip. Saya sebutnya 5 lebih. Gitu. Nah, 5 lebih maksudnya apa? Yang pertama, lebih berjarak. Kedua, lebih bersih. 3, lebih sedikit. 4, lebih singkat. Dan 5, lebih terbuka. Seperti itu. Oke, mungkin dijelasin nih dok, maksudnya apa nih 5 lebih ini? Oke, boleh. Jadi kita mulai dari yang pertama ya, lebih berjarak. Lebih berjarak maksudnya adalah sebenarnya bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah dari rumah, itu sebetulnya tetap harus diutamakan. Begitu. Kalau memang masih bisa untuk melakukan itu di rumah, tetap di rumah. Lalu apalagi nih lebih berjarak, misalnya tetap harus ada pertemuan gitu. Nah, kalau pertemuan maka jaga jarak fisik itu sejauh 2 meter itu harus bisa disituasikan. Jadi tidak cuma dianjurkan ya, ayo jaga jarak 2 meter, tetapi kita harus mengaturnya gitu ya, mungkin dengan membuat marka-marka. Lalu yang ketiga terkait dengan lebih berjarak tadi, misalnya kelompok rentan atau mereka yang sebetulnya ngerasa aduh agak kurang enak badan, itu nggak usah ke gereja dulu gitu, tetap di rumah sampai mengalami pemulihan begitu.
Lalu juga untuk mereka yang kelompok rentan adalah mereka yang usia lanjut, lalu kemudian punya penyakit-penyakit bawaan, misalnya darah tinggi, kencing manis, penyakit jantung, penyakit ginjal, dan lain sebagainya. Itu sebisa mungkin dilindungi dengan tetap di rumah. Itu yang tadi, yang pertama, lebih berjarak. Lalu yang kedua, tentang lebih bersih. Nah, lebih bersih ini artinya tadi saya sudah sempat singgung tentang cuci tangan sering-sering gitu ya. Oleh karena itu misalnya tadi mau ada pertemuan di gereja begitu, maka harus disediakan tempat-tempat cuci tangan, ataupun kalau tidak ada, menggunakan hand sanitizer beralkohol minimal 60%. Itu disediakan di mana-mana sehingga orang mudah mengaksesnya. Dan kalau bisa tempat cuci tangan atau tempat mengambil hand sanitizer-nya itu misalnya ada ya yang dimodifikasi dengan diinjak dengan kaki gitu ya, sehingga tidak perlu disentuh dengan tangan kita gitu. Misalnya bisa menggunakan modifikasi-modifikasi seperti itu untuk mengurangi sentuhan fisik gitu ya. Lalu lebih bersih juga, prinsip yang berikutnya adalah menggunakan masker secara universal. Secara universal artinya semua orang harus pakai gitu. Semua orang harus pakai masker di ruang publik gitu. Itu adalah satu sikap saling menjaga tadi begitu. Dan menggunakan masker dengan benar ya. Jadi jangan dagunya yang dipakein atau cuma mulutnya, hidungnya enggak gitu ya. Tapi harus menutup hidung dan mulut juga begitu ya. Lalu jangan sering dipegang-pegang karena kalau dipegang-pegang kan justru tangan kita yang kotor ini kemudian memegang wajah gitu, mendekatkan virus itu kepada diri kita sendiri kalau kita sering memegang-megang masker. Jadi memang harus digunakan secara benar gitu. Dilepasnya juga kalau bisa secara benar ya. Jadi dilepasnya dari misalnya dari tali yang di belakang telinga kemudian dilepaskan seperti itu. Lalu lebih bersih tadi juga berbicara tentang desinfeksi atau pembersihan lokasi-lokasi atau benda-benda yang dipegang orang-orang gitu. Misalnya kenop pintu, pegangan tangga, apalagi ya, ya bermacam kotak persembahan misalnya kalau konteksnya gereja ya. Jadi memang harus dipikirkan bagaimana membersihkan benda-benda yang disentuh secara publik itu secara rutin gitu. Itu prinsip lebih bersih tadi ya. Yang berikutnya prinsip lebih sedikit. Nah ini juga sangat penting gitu. Kadang-kadang kita berpikir, oh yang penting saya bisa jaga jarak. Enggak juga gitu. Semakin banyak orang di dalam satu ruangan, itu semakin tinggi sebetulnya risiko penularan itu. Oleh karena itu prinsip lebih sedikit itu harus dipikirkan bagaimana pertemuan, kalaupun harus bertemu fisik, itu jangan banyak-banyak yang ketemu gitu. Misalnya yang saya tahu saat ini DKI mensyaratkan 50% maksimal gitu ya, kapasitas ruangan diisi oleh orang begitu. Itu prinsip yang baik, walaupun kalau menurut saya kurang dari itu lebih baik lagi. Saya lebih senang 10 deh, angka 10 itu mungkin dijadikan patokan gitu. Kalau bisa jangan ketemu lebih dari 10 orang begitu. Lalu kalau terkait dengan konteks gereja, saya pikir juga mungkin bisa dipikirkan bagaimana ibadahnya itu diperbanyak jumlah jamnya, kalaupun harus pertemuan fisik ya, diperbanyak jumlah jamnya sehingga orang bisa beribadah secara bergantian gitu. Jadi nggak semuanya ngumpul ibadah jam 9 gitu, tapi misalnya dibuat beberapa sesi. Iya, beberapa sesi gitu, sehingga orang yang berkumpul itu lebih sedikit, tadi mengikuti prinsip yang tadi itu. Lalu yang keempat, ini juga penting, lebih singkat. Kalau bisa, kalaupun harus pertemuan fisik, itu usahakan kurang dari 1 jam gitu. Jadi memang ibadah kita biasanya lebih dari 1 jam ya, apalagi dengan ngumpul-ngumpul setelah gereja, makan-makan, ngobrol dan lain sebagainya. Itu harus dipikirkan sebelum 1 jam kita udah harus bubar dan pulang gitu. Jadi tidak ngumpul-ngumpul di gereja atau ya mengadakan pertemuan fisik seperti itu. Jadi upayakan pertemuan fisik kurang dari 1 jam. Yang terakhir, lebih terbuka. Lebih terbuka tuh maksud saya adalah outdoor gitu. Jadi pertemuan di outdoor, di luar ruangan, itu sebetulnya lebih diutamakan gitu dibandingkan di dalam ruangan. Karena faktor ruangan tertutup dan AC terutama, itu yang sangat meninggikan risiko penularan itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya konteksnya gereja gitu ya, saya berpikir sebenarnya kita juga mengenal istilah misalnya ibadah padang gitu. Mungkin ya nggak tiap minggu gitu kita ibadah padang ya, tetapi perlu dipikirkan bagaimana menyesuaikan pertemuan-pertemuan ibadah kita dengan prinsip lebih terbuka tadi gitu. Mungkin nggak gitu pertemuannya
bukan di dalam ruangan tertutup ber-AC, tetapi misalnya di ruangan yang semi outdoor, misalnya ada atapnya tetapi mungkin tidak tertutup, ataupun kalau ruangannya sudah terlanjur didesain tertutup, bagaimana memikirkan ventilasinya sehingga ada pertukaran udara yang baik dan ketemunya tidak lama-lama tadi begitu. Dan upayakan cahaya matahari juga jangan lupa gitu untuk membunuh virus tadi. Kalau buat saya, apalagi mengunjungi kelompok rentan ya, mengunjungi orang-orang yang sudah tua dan memiliki penyakit bawaan, itu justru kita bisa membawa risiko yang lebih besar kepada dia kalau kita mengunjungi dia sebenarnya gitu.